warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fadri Aulia dengan NIM 2409292. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Keperawatan UPI Kampus Sumedang angkatan 2024 dari kelas 4A. Pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tutorial cara membuat website sederhana dengan menggunakan dua aplikasi yaitu Xampp dan Notepad++ dengan bantuan AI yaitu ChatGPT. Oke, kita langsung saja mulai. Pertama kita bisa buka Google Chrome, lalu cari Xampp download for Windows, lalu selanjutnya klik paling atas yaitu download aplikasi. Nah, setelah kita download, kita buka tab baru di Chrome-nya, lalu kita cari Notepad++. Nah, sama kayak tadi ya teman-teman, kita download aplikasi tersebut. Nah, setelah kedua aplikasi tersebut selesai di-download, maka kita bisa membuka aplikasi Xampp tadi. Nah, ketika sudah di-download itu tampilannya seperti ini, lalu kita klik start di bagian pertama dan di bagian MySQL-nya. Nah, setelah aman berwarna hijau tadi, kita buka Chrome dan cari localhost _dashboard _. Nah, kalau tadi tampilannya sudah hijau, maka akan seperti ini. Lalu kita klik PHP My Admin yang ada di atas. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita buka folder. Nah, kita klik ASRC atau dataset dan kita klik Xampp, klik htdocs, lalu buat folder baru. Nah, foldernya bebas dinamain apa aja, tapi contohnya kita namakan sekarang tugas mandiri. Nah, setelah selesai membuat folder barunya, kita lanjut buka Chrome dan buka tab baru, lalu kita cari localhost _tugas mandiri. Nah, jika sudah aman itu tampilannya ada tulisan index of _folder ya. Dan kita kalau sudah aman, kita cari ChatGPT AI di tab baru dan kita chat GPT AI-nya. Nah, di sini kita akan menanyakan kepada ChatGPT itu pakai form yang sudah ditentukan ya. Nah, formnya itu posisikan Anda sebagai seorang programmer pemula, buatkan script atau coding untuk menginput biodata pasien, riwayat kesehatan, dan riwayat inap di rumah sakit ke dalam database MySQL dengan menggunakan bahasa programmer PHP. Dari ChatGPT-nya itu akan diberi format seperti ini. Nah, pertama-tama kita scroll ke bawah, ada create database. Nah, kita copy bagian rumah _sakit. Kita copy, lalu kita ke localhost my admin, lalu ada database dan kita paste di database name. Sudah klik enter, kita kembali lagi ke ChatGPT-nya, scroll ke bawah ada SQL tabel pasien, kita copy, lalu kita paste kembali di PHP My Admin di bagian SQL-nya. Lalu balik lagi ke ChatGPT, ada tabel riwayat kesehatan, kita copy lagi, kita paste kembali di localhost-nya. Localhost bagian PHP My Admin bagian SQL-nya. Nah, yang ketiga ada tabel riwayat inap. Kita copy dan kita paste lagi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, jika sudah aman tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang kedua ada koneksi ke database. Nah, di sini kita akan memakai Notepad atau aplikasi kedua kita dengan cara copy seperti sebelumnya.
di ACC, di SMPP, htdocs, dan save di file yang kita bikin tadi, yaitu tugas mandiri. Lo jangan lupa nama foldernya itu disesuaikan dengan apa yang dikasih sama ChatGPT-nya. Nah, buka tab baru, di scroll ada form input, kita copy, lalu kita paste lagi di notepad. Nah, kita save lagi seperti sebelumnya di folder yang sama. Dan jangan lupa foldernya yang namakan index.php. Kita save, lalu bikin lagi tab baru di notepadnya. Nah, yang terakhir ada proses simpan data. Kita copy, kita paste di notepad, dan kita save kembali di folder yang sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan jangan lupa rename dengan proses.php yang diberi sama ChatGPT-nya. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kan itu sudah ke save ya. Nah, kita bisa buka tab baru, lalu cari localhost tugas mandiri. Sudah tampilan seperti ini, berarti kita sudah selesai ya teman-teman, dan kita bisa mencoba untuk mengisi di biodata pasiennya. Nah, di sini ada namanya, kita bisa bikin contoh Fajri Aulia, umurnya, lalu bisa didata juga jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan, dan kita tulis alamatnya. Kesehatannya juga kita tulis, contohnya itu di sini ada gastritis, tanggal berapa. Nah, yang terakhir itu ada riwayat inap, kita bisa masukkan tanggal masuk si pasiennya dan juga tanggal keluar si pasiennya, dan juga ada kamarnya. Jika sudah selesai, bisa klik simpan. Nah, jika ada tulisan seperti ini, data berhasil tersimpan, berarti datanya memang sudah tersimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa cari atau cek di PHP MyAdmin-nya. Nah, di pasiennya sudah tertera seperti tadi yang kita tulis di websitenya. Riwayat pasiennya juga sama riwayat kesehatannya juga sudah terdata, yang artinya kita sudah sukses, kita sudah selesai membuat web aplikasi dari web.